Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan saya Dr. Laurencia, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan tentang anamnesis ginekologi. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan anamnesis ginekologi dengan tepat dan menerapkannya untuk menegakkan diagnosis serta penata laksanaannya. Anamnesis ini menggunakan pedoman fundamental 4 yang terdiri dari 1. Riwayat penyakit sekarang, 2. Riwayat penyakit dahulu, 3. Riwayat penyakit keluarga, 4. Riwayat sosial dan ekonomi. Membina sambung rasa. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Laurencia, saya dokter yang bertugas pada siang hari ini. Menanyakan identitas pasien. Ya, Ibu dengan Ibu siapa ya Bu? Dengan Ibu Niar. Oh, usianya berapa? 33 tahun. Pekerjaannya? Karyawan swasta. Untuk alamatnya di mana ya Ibu? Di Kedung Mundu, dokter. Oh ya, datang ke sini dengan siapa? Dengan suami, kebetulan suami nunggu di luar. Oh, berarti sudah menikah ya Bu ya? Sudah, dokter. Menanyakan keluhan utama pasien. Baik Ibu, ada keluhan yang Ibu rasakan? Jadi gini dokter, ada darah yang keluar dari jalan lahir saya. Terus sebelumnya itu saya sudah periksa ke bidan dan dinyatakan hamil dokter. Menanyakan riwayat penyakit sekarang dengan metode Secret 7. Sejak kapan Ibu mengalami hal ini? Kira-kira sudah 3 hari yang lalu dok. Darah yang keluar berwarna apa Ibu? Merah segar atau merah kehitaman? Warna merah agak kehitaman dokter. Untuk gumpalannya apakah juga keluar Ibu? Iya dokter, tadi pagi keluar gumpalan darah sebesar setengah ibu jari. Jadi sekitar segini dokter. Apakah darahnya keluar terus-menerus Ibu? Iya dokter. Sedikit atau banyak? Awalnya sih sedikit, terus kemarin keluar banyak seperti saat menstruasi dokter. Untuk satu hari bisa ganti pembalut berapa kali? Kira-kira bisa 8-10 pembalut dok. Adakah hal atau kegiatan yang bisa membuat darah semakin banyak keluar Ibu? Ketika perut nyeri, darahnya semakin banyak keluar dokter. Adakah saat atau keadaan darah sedikit keluarnya Ibu? Waktu perut tidak nyeri, darahnya lebih sedikit keluar dokter. Selain darah yang keluar, adakah keluhan lain yang Ibu rasakan? Seperti apa ya dokter? Adakah nyeri perut, mual, muntah, atau lemas? Tadi pagi sih nyeri perut yang sangat dokter. Setelah itu keluar gumpalan darah sebesar setengah ibu jari. Saat usia berapa Ibu pertama kali haid? Usia 12 tahun dokter. Apakah haid Ibu lancar? Alhamdulillah lancar dokter setiap bulan. Saat haid biasanya berapa hari ya Ibu? Kurang lebih 7-8 hari dokter. Untuk jarak waktu antara haid kira-kira berapa lama? Selalu teratur 28-30 hari dokter. Untuk kira-kira saat hari haid terbanyak biasanya ganti pembalut berapa kali ya Ibu? Kira-kira 6 kali ganti pembalut dok. Adakah rasa sakit yang berlebihan sebelum atau selama haid? Hanya sakit perut ringan tapi tidak mengganggu dok. Apakah selama ini pernah mengalami keluar cairan dari kemaluan Ibu? Tidak pernah dok. Mungkin contohnya seperti kemputihan yang sangat mengganggu, seperti ada bau yang tidak sedap, gatal, atau rasa terbakar? Tidak pernah dokter. Apakah selama ini pernah mengalami nyeri di daerah panggul Ibu? Panggul itu daerah mana ya dok? Sekitar di bawah pinggang. Tidak pernah dokter. Kemudian apakah Ibu punya riwayat ada benjolan pada area genital? Tidak pernah dokter. Option review. Ini kehamilan keberapa ya Ibu? Kehamilan pertama dok. Maaf sebelumnya, berarti belum pernah keguguran ya? Belum pernah dokter. Untuk kehamilan ini apakah direncanakan? Dan waktu menunggu kehamilan ini kira-kira berapa lama ya Ibu? Iya, kehamilan ini direncanakan dokter. Dan saya mengetahui hamil 2 bulan setelah menikah. Untuk hari pertama haid terakhir Ibu untuk kehamilan ini kapan ya Ibu? 1 April 2020. Oke, setelah itu saya hitung dulu ya.
Setelah saya hitung, usia kehamilan Ibu 12 minggu ya Ibu. Riwayat ginekologi. Pertama, gambaran haid selama 3 bulan. Kedua, riwayat pemeriksaan sitologi dan mamografi. Ketiga, riwayat penyakit dahulu. Riwayat seksual history. Pertama, apakah aktif berhubungan seksual? Yang kedua, frekuensi berhubungan selama 1 minggu. Review of system atau gejala pada organ lain. 1. Pada organ gastrointestinal. 2. Pada traktus urinarius. 3. Pada endokrin dan metabolik. 4. Pada kardiovaskuler. 5. Pada hematologi. Menanyakan riwayat penyakit dahulu. Apakah Ibu pernah mengalami hal ini sebelumnya? Belum pernah, dokter. Apakah Ibu pernah jatuh sebelum kejadian ini? Tidak, dokter. Apakah sebelum ini ada demam Ibu? Tidak, dokter. Ataukah Ibu pernah minum minuman seperti jamu atau obat-obatan selain dari dokter? Tidak, dokter. Kemudian apakah Ibu memiliki riwayat penyakit yang sudah lama diderita? Seperti apa ya, dokter? Seperti penyakit jantung, kencing manis, sesak nafas, dan penyakit-penyakit lain yang menggunakan obat dalam jangka waktu lama? Alhamdulillah tidak ada, dokter. Maaf Ibu, ini pernikahan keberapa ya Ibu? Pernikahan pertama, dokter. Untuk sebelum kehamilan ini, apakah Ibu pernah menggunakan kontrasepsi? Tidak, dokter. Sejak menikah, saya tidak pernah pakai kontrasepsi. Selama ini, Ibu memeriksakan kehamilan di mana Ibu? 1 kali periksa ke bidan desa, dok. Sudah pernah USG? Belum pernah, dokter. Oke, untuk kemudian apakah ada pesan khusus dan obat-obatan yang diberikan selama kontrol kehamilan? Tidak ada pesan khusus, dokter. Saya diberi tablet yang isinya zat besi. Menanyakan riwayat penyakit keluarga. Apakah dari keluarga Ibu ada yang mengalami hal seperti ini? Tidak ada, dokter. Apakah dari keluarga ada yang memiliki riwayat penyakit yang diturunkan seperti kanker payudara? Tidak ada, dokter. Menanyakan riwayat sosial dan ekonomi. Apakah selama hamil, Ibu pernah mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang, makanan seafood, atau makanan yang dibakar, Ibu? Tidak pernah, dokter. Apakah di rumah memelihara hewan peliharaan? Tidak juga, dokter. Untuk biaya, Ibu menggunakan asuransi atau mandiri ya, Ibu? Menggunakan BPJS, dokter. Alhamdulillah, anamnesis telah selesai, Ibu. Untuk menunjang diagnosis, saya perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter.